Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enistianti, dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis pada program studi Agribisnis UNY. Pada perkuliahan studi kelayakan bisnis kali ini, kita akan membahas tentang studi kelayakan bisnis dari aspek pasar yang meliputi kriteria pasar dan daya serap pasar. Kebanyakan yang pertama kali dicari oleh pengusaha sukses adalah pasar. Baru kemudian mengembangkan produk secara konstan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Membaca pasar secara akurat merupakan langkah yang sangat penting sebelum memulai usaha. Produk pesaing yang banyak bukan merupakan alasan yang kita untuk mengurungkan niat memulai usaha. Banyaknya pesaing memperlihatkan bahwa pasar yang kita masuki sangat terbuka. Sebaliknya, kalau pesaing sedikit atau tidak ada, jangan-jangan memang tidak ada pangsa pasarnya atau konsumennya tidak membutuhkan produk tersebut. Apabila kita memasuki pasar yang ketat, maka kuncinya adalah produknya harus unik, berbeda dengan yang lain, ada keunggulan dengan yang lain, misalnya kualitas lebih baik dari produk pesaing tetapi harga sama, atau kualitas sama dengan produk yang lain tetapi harganya lebih murah. Dalam studi kelayakan aspek pasar, perlu kita bahas kriteria pasar. Terdapat 3 kriteria pasar, yaitu pasar potensial, pasar tersedia, dan pasar sasaran. Pasar potensial adalah sekumpulan konsumen yang menyatakan tingkat minat yang memadai terhadap penawaran pasar. Misalnya, kita akan bisnis kuliner di sekitar kampus, maka pasar potensialnya adalah mahasiswa di kampus tersebut. Pasar tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, akses, dan kualifikasi untuk penawaran pasar tertentu. Pada contoh yang di atas, pasar tersedia adalah mahasiswa yang mempunyai minat terhadap produk kuliner kita, misalnya mampu membeli dan mudah aksesnya. Pasar tersedia merupakan bagian dari pasar potensial. Kemudian yang berikutnya tadi, pasar sasaran atau pasar terlayani adalah bagian dari pasar yang tersedia yang akan dimasuki oleh perusahaan berdasarkan kesiapan, kebijakan perusahaan, dan di sini pasar sasaran sangat tergantung dari kemampuan perusahaan. Daya serap pasar merupakan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan dalam memasarkan suatu produk yang telah direncanakan. Suatu produk yang telah mempunyai pasar yang baik di daerah tertentu belum tentu baik jika dikembangkan di daerah lain karena permintaan konsumen terhadap suatu produk di daerah yang satu dengan daerah yang lain itu tidak sama. Suatu daerah biasanya mempunyai produk, misalnya makanan khas, dan merupakan produk unggulan di daerah tersebut. Meskipun konsumennya sangat banyak, belum tentu makanan khas daerah tersebut disukai oleh masyarakat di daerah lain. Sebagai contoh misalnya, gudeg merupakan makanan khas bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Tetapi orang di daerah lain, misalnya di Sumatera, belum tentu menyukainya. Daya serap pasar ditentukan oleh permintaan, penawaran, market space, market share. Permintaan merupakan hasil perkalian antara konsumsi per kapita dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Nah, bagaimana cara menghitung permintaan suatu produk? Kita punya contoh di bawah ini ya. Jika misalnya diketahui penduduk di suatu daerah pada tahun 2020 sebanyak 199.634 jiwa dan pada tahun 2023 210.765. Konsumsi ikan segar per kapita per tahun ada 7,5 kg. Nah, berapa permintaan ikan segar pada tahun 2024? Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, langkah pertama kita harus menghitung laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun dengan menggunakan formula R sama dengan S per T pangkat 1/N, hasilnya dikurangi dengan 1 dan dikalikan dengan 100%. R itu laju pertumbuhan penduduk,
S itu jumlah penduduk pada tahun N, dan P jumlah penduduk pada tahun dasar. Nah, berdasarkan rumus di atas, kita ketahui bahwa S-nya adalah tadi 210.765, P-nya adalah 199.634, dan N-nya adalah 3 tahun. Maka dapat dihitung laju pertambahan penduduknya tiap tahun. Di sini didapatkan nilai 1,825% atau 0,1825. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah laju pertambahan penduduk dikalikan dengan jumlah penduduk pada tahun 2023, kemudian ditambah dengan jumlah penduduk pada tahun 2023, sehingga akan diperoleh jumlah penduduk pada tahun 2024 permintaannya adalah 214.612. Nah, itu jumlah penduduknya maksudnya ya. Berdasarkan kasus ini ya, maka konsumsi atau permintaan ikan segar pada tahun 2024 adalah jumlah penduduk tadi 214.612 dikalikan dengan konsumsi per kapita 7,5 kg diperoleh 1.609.587 kg. Setelah kita membahas permintaan, maka kita perlu membahas apa yang dimaksud dengan penawaran. Nah, penawaran dapat didekati dari jumlah produksi suatu daerah ditambah dengan produksi daerah lain yang masuk ke daerah tersebut, atau impor ya, dikurangi dengan produksi daerah tersebut yang disetorkan, dikirimkan ke daerah lain atau ekspor. Jadi penawaran produk di suatu daerah tidak hanya dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh daerah tersebut, tapi juga masih kita memperhitungkan produk yang didatangkan dari daerah lain. Kemudian setelah kita mengetahui permintaan dan penawaran, maka kita dapat menentukan market space. Apa itu market space? Pada dasarnya merupakan selisih antara permintaan dengan penawaran. Market space terjadi apabila permintaan lebih besar dari penawaran. Sedangkan market share merupakan bagian pasar yang dapat diambil oleh suatu perusahaan. Kesempatan untuk mendapatkan market share tergantung dari kompetisi perusahaan dalam harga, kualitas, kuantitas, teknik produksi, dan penggunaan teknologi. Perusahaan yang dapat memenangkan kompetisi dalam hal harga, kualitas, kuantitas, teknik produksi, dan penggunaan teknologi akan mendapatkan market share yang lebih besar. Untuk memperjelas tentang market space dan market share, kita berikan contoh seperti berikut ya. Misalnya kebutuhan minyak goreng di suatu daerah ada 3 juta liter, suplai yang ada 2.500.000 liter, maka apabila ada dua perusahaan yang ingin memanfaatkan market space, ya, nah berapa sih market space tersebut dan berapa market share tiap perusahaan? Maka di sini akan kita lihat ya, market space-nya permintaan dikurangi dengan penawaran. Jadi di sini 3 juta dikurangi 2.500.000 didapatkan 500.000 liter. Market share tiap perusahaan ya, adalah 500.000 dibagi dengan 2 karena kekuatan perusahaan itu dianggap seimbang. Maka di sini diperoleh market share-nya 250.000 liter. Demikian mengenai studi kelayakan dari aspek pasar ya. Di sini yang meliputi yang sudah kita bahas meliputi kriteria pasar yaitu pasar potensial, pasar tersedia, pasar sasaran, dan daya serap pasar meliputi market space dan market share. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.